Lah ongkuan mun aroko mun mate somet. Mun somet aroko. Ya, itulah ya, itu amrul ijtihad itu monggo. Baik, monggo. Yang lain tanya. Yang lain dulu, yang lain dulu, yang lain. Nggih, monggo gantian. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan apa dasar hukum kalau kita menganut empat madhab ini, Ustadz, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Imam Syafi'i dan Hanafi. Apakah ada petunjuk yang mengarah untuk harus kita menganut empat madhab ini? Kalau toh tidak menganut empat madhab ini, apakah tidak valid untuk melaksanakan ibadah? Terima kasih. Baik, saya katakan tadi orang Islam itu ada 3 tingkatan. Mustahid, muttabi, muqallid. Kalau dia tingkatan mustahid, nggak usah ikut mazhab. Nggak usah. Tapi untuk jadi mustahid perlu syarat. Harus dia hafal Al-Quran, terutama ayatul ahkam. Tahu ulumul Quran, ya, asbabun nuzul, nasakh mansuh dan lain-lainnya. Hafal sekian ribu hadis terutama ahadisul ahkam, tahu ilmu mustalahul hadis, tahu nahwu sharh, itu baru mustahid, nggak usah madhab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau tingkatan mustahid. Nah, di bawah itu muttabi, nggak tingkatan mustahid, yang muttabi ikut pendapat ulama karena tidak mampu nggali sendiri. Ya, sama juga begini saya contohkan. Sampean anaknya sakit. Kalau sampean dokter, nggak usah datang ke dokter sampean. Periksa sendiri, resep sendiri, obati sendiri. Kalau sampean dokter, ya tahu. Tapi saya nggak pernah di fakultas kedokteran. Sudah, nggak usah tanya ke dokter. Anak saya sakit, saya beli obat sendiri, suntik sendiri. Insya Allah is dead. Apa is dead itu? Itulah kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ojo kemeruh. Ya. Wis gak usah mata-matapan. Saya langsung Quran hadis. Baca Al-Qur'annya belum fasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang diancam Rasulullah, man fassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maqadahu minan. Sama dengan itu. Ya. Lalu kemudian muttabi itu ikut pendapat ulama tapi tahu dalil dan alasannya. Sik lumayan. Ya. Saya ini kalau subuh kunutan. Ikut siapa? Ikut mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Oh, adalnya karena yaknutu hatta faraqad dunya. Nah, itu muttabi. Ada yang enggak ngerti wis. Kamu subuh apa? Kunut, kunut. Dalilnya apa? Wis gak ngerti, pokoknya kiai kunut yang melok kunut wis. Ya gak apa-apa kalau memang tidak mampu, gak apa-apa. Itulah fas'alu ahla dzikri in kuntum. Di zaman Nabi itu tidak menjadi mustahid, enggak. Sekian ribu para sahabat, yang jadi mustahid hanya beberapa sahabat saja. Ya seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, beberapa orang saja. Yang lainnya tidak jadi mustahid, enggak. Nah, kalau sekarang mau ke mustahid, sementara dia tidak punya kemampuan, ya khawatir nanti diancam oleh Allah. Nah, dan untuk pada masa sekarang tidak satu pun yang diakui sebagai mustahid mutlak, nggak ada. Kalau ngaku mungkin ada. Dan itu supaya selamat keberagamaan kita, maka hendaknya kita memahami Al-Quran dan hadis mulai para ulama-ulama mustahidin yang diakui oleh dunia Islam, terutama mazhab yang 4 itu. Itu sudah diakui oleh dunia Islam. Sampian mengkaji fikih di mana saja pasti menyebutkan 4 mazhab ini. Pasti. Ya, pasti.
Makanya ini memudahkan. Sama juga sampean tidak pernah ke Mekah. Sudah, saya ke Mekah, nggak usah ikut travel, nggak usah ikut pemandu haji. Saya istihad sendiri. Berangkat ke Mekah, nggak usah pakai guide, nggak usah pakai mutawif. Insya Allah kesasar ke Jeddah. Kesasar ke Jeddah. Tanya dulu orang yang ngerti. Nggak usah sampai ke Mekah, sampai ke Surabaya, nggak pernah ke Surabaya. Ya, di luar kota. Sudah, mau ke pasar turi, nggak ngerti, pokoknya datang. Insya Allah nanti kesasar ke Perak. Harus ada petunjuknya. Memahami Islam juga demikian. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada yang ahlinya, yaitu para ulama mujtahidin. Soal ada perbedaan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu merupakan hasil ijtihad yang ditoleran oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mendapatkan kebenaran dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah min barakatil Fatihah.